Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Walburga Putri Ina, nomor NPM 2310420070, kelas B angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami peran psikologi pendidikan bagi pembelajaran. Tujuan dari pendidikan adalah adanya proses perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikometrik seseorang atau kelompok, dan usaha mendewasakan manusia selalu upaya mengajarkan dan pelatihan. Pendidikan merupakan sebuah proses interaksi dari pelatihan antara dua orang atau lebih, antara guru dan peserta didik, yang mana menghasilkan suatu perubahan sikap dan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Masalah pendidikan adalah suatu masalah yang menyangkut kehidupan bersama, baik kehidupan dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Pendidikan itu merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena merupakan suatu kegiatan yang menentukan kehidupan manusia dan kebudayaannya. Oleh karena itu, pendidikan yang dilakukan bangsa di masa depan sehingga sangatlah penting untuk memperhatikan masalah pendidikan secara cermat, sehingga kelemahan-kelemahan yang ada dalam dunia pendidikan dapat diperbaiki agar kehidupan masyarakat dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Itulah sebabnya dalam hal ini peranan pendidikan sangat penting, yaitu manfaat dan kegunaan psikologi pendidikan juga membantu untuk memahami karakteristik peserta didik, apakah termasuk anak yang lambat belajar atau yang cepat belajar. Dengan mengetahui karakteristik guru dapat mendesain pendekatan belajar untuk anak didik yang berbeda-beda tersebut, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal sesuai karakteristik peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru perlu terus-menerus berusaha untuk memahami mereka yang dipimpinnya dalam proses pendidikan. Para guru perlu mempelajari sifat-sifat dasar peserta didik yang diwarisi dari orang tua. Pertumbuhan peserta didik dan para guru juga harus mempersiapkan dasar-dasar psikologi apa yang akan digunakan dan pembentukan karakter peserta didik. Seorang guru perlu mengetahui mengapa seorang peserta didik melakukan sesuatu hal tertentu, dan juga mengetahui pula kegiatan-kegiatan apa yang paling penting dan membantu dalam proses pendidikan, sehingga merupakan sebuah keharusan bagi setiap pendidik yang bertanggung jawab bahwa dia dalam melaksanakan tugasnya harus berbuat dalam cara yang sesuai dengan keadaan peserta didik. Karena itu, pengetahuan psikologi mengenai peserta didik dalam proses pendidikan adalah harus dijadikan kebutuhan pendidikan untuk memiliki pengetahuan tentang keadaan jiwa peserta didik, karena pendidikan hanya dapat berjalan efektif apabila pendidikan tersebut dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan psikologi peserta didik. Psikologi pendidikan dari segi ilmu bahasa yaitu berasal dari dua kata Yunani, yaitu piem yang berarti Jawa, dan perkataan logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi psikologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang Jawa atau disingkat ilmu jiwa. Dan karakteristik istilah ilmu jiwa masih kurang jelas pengertiannya, maka psikologi masih diberikan definisi yang terdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan arah minat dan aliran-aliran pada saat itu, sehingga terkadang psikologi didefinisikan dalam hubungannya dengan disiplin ilmu biologi, sosiologi, dan bahkan dengan disiplin ilmu filsafat. Pada masa psikologi
masih didefinisikan berdasarkan kepada gunaannya. Karena beragamnya pandangan ini, maka dalam era yang lebih modern, para ahli cenderung mencari titik temu. Pada tahun 1897 di Leipzig, William Wundt untuk pertama kali mengajukan gagasan untuk memisahkan psikologis sebagai subdivisi Plin, ilmu tersendiri. Objek studi dari psikologi Wundt lebih diarahkan bukan kepada konsep-konsep abstrak lagi, melainkan lebih kepada tingkah laku yang bisa dipelajari secara objektif. Yang pertama, kajian biologis. Kajian biologis menghasilkan perkembangan dalam meneliti, belajar, dan memori. Itu pendekatan biologis yang dimaksudkan itu untuk mempelajari manusia dan spesies lain dengan mengaitkan perilaku yang terlihat terhadap peristiwa di dalam otak dan sistem saraf. Pendekatan ini mencoba menentukan neurobiologis yang mendasari perilaku dari mental. Yang kedua, kajian perilaku. Pendekatan perilaku tidak memutuskan perkembangan mental seseorang tanpa mempertimbangkan antara stimulus dan respon. Melalui stimulus respon tersebut, kajian perilaku dapat mengambil suatu kesimpulan yang objektif mengaktivitas mental seseorang. Yang ketiga, kajian kognitif. Perspektif kognitif berkembang sebagai reaksi terhadap sempitnya pandangan stimulus respon, memahami tindakan manusia semata-mata dalam pengertian stimulus dan respon mungkin telah memadai untuk meneliti bentuk perilaku yang sederhana, tetapi pendekatan ini lebih mengabaikan sangat banyak bidang penting dan fungsi manusia. Yang keempat, kajian psikoanalitik. Itu kajian psikoanalitik melihat bahwa semua tindakan memiliki suatu penyebab, tetapi penyebab itu lebih merupakan suatu motif bahwa sadar ketimbangan penalaran rasional yang mengerahkan perilaku manusia. Kajian psikoanalitik memberikan cara baru untuk memandang beberapa masalah kejiwaan seseorang. Dalam pertumbuhan dan perkembangan individu itu, sejak manusia lahir, maka kehidupan mulai ada dan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap manusia pasti akan mengalami hal ini. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi karena di dalam tubuh manusia dengan sendirinya akan terjadi perubahan baik, itu perubahan fisik maupun jasmani. Pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, karena dalam dunia pendidikan melalui pertumbuhan dan perkembangan dapat diketahui perubahan-perubahan mental, fisik, dan rohani peserta didik dalam mengikuti pendidikan. Seperti kejiwaan anak. Kejiwaan anak itu penting dalam artinya bahwa dalam masa ini ada yang dialami oleh seseorang akan sangat memberikan makna yang sangat mendalam dan begitu mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang dalam kehidupannya nanti di masyarakat, dan juga merupakan masa yang sulit karena pada masa ini terjadi kesulitan untuk membentuk kepribadian anak. Anak dalam hubungannya dengan diri sendiri dapat dikatakan merupakan suatu ciptaan yang khas, yaitu perkembangan yang lancar dan teratur, serta dengan mendapatkan bantuan yang baik dari luar diri anak tersebut, baik itu dari orang tua maupun pendidik, dapat menjadikan anak tersebut menjadi individu yang bertanggung jawab atas perbuatannya.
Yang dimaksud dari motivasi juga, setiap perbuatan dilakukan termasuk perbuatan belajar disebabkan oleh suatu dorongan, yaitu dorongan tersebut berasal dari dalam diri seseorang, individu, yaitu mencapai semua tujuan, mendorongkan uh, ini disebut dengan motivasi. Kalau teori insentif, biasanya hal-hal yang menarik dan menyenangkan sehingga anak tertarik mendapatkan insentif. Bisa juga sesuatu yang tidak menyenangkan, maka orang berperilaku tertentu untuk menghindari mendapatkan insentif yang tidak menyenangkan ini. Dapat juga terjadi sekaligus orang berperilaku tertentu untuk mendapatkan insentif menyenangkan dan menghindari dari insentif tidak. Kalau dari pandangan hedonistik, itu dalam pandangan hedonistik seseorang didorong untuk berperilaku tertentu akan memberinya perasaan senang dan menghindari perasaan tidak menyenangkan. Yang kedua itu mengetahui situasi. Nah, memadai atau tidaknya situasi dalam lingkungan belajar dapat berpengaruh bagi prestasi belajar. Oleh karena itu, psikologi pendidikan dapat menemukan permasalahan di berbagai masalah pendidikan dengan melihat para kepribadian peserta didik yang dipengaruhi oleh situasinya. Kalau emosi, itu emosi mengetahui keadaan emosi seseorang, sehingga dengan mengetahui emosi tersebut, seorang pendidik dapat memahami dan memperlakukan seorang peserta didik dengan bijaksana. Emosi adalah suatu keadaan jiwa yang dapat sangat berpengaruh bagi sebagai pendidik. Sudah merupakan keharusan untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, terlebih bagi pendidik atau guru agama Kristen, karena pendidikan agama tidak hanya sekedar mentransferkan pengetahuan secara kognitif pada peserta didik, melainkan juga bagaimana pendidik tersebut mampu menerapkan dan menstimulir peserta didik untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapat di dalam tindakan sehari-hari. Oleh karena itu, maka setiap pendidik harus dapat mengerti dan memahami keadaan jiwa setiap peserta didik, agar melalui pemahaman tersebut pendidik dapat mengukur kemampuan dan tidak pemahaman peserta didik, agar setiap pembelajaran yang berlangsung dapat berlangsung secara efektif. Sekian dan terima kasih.